Shalom, selamat malam Sobat GPIB dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Victor Albert Anggela, dalam program Night Call GPIB. Saat ini saya melayani sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Alpha Omega Sungai Bahar. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di saat ini ya Tuhan, dalam program Night Call GPIB saat ini, kami dikumpulkan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami, dan kemudian dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Sobat GPIB, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari pada bacaan Alkitab dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 10 sampai dengan 11 yang demikian bunyinya. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sobat GPIB, ada dongeng yang menjadi dongeng favorit saya, berkisah tentang 3 orang pandir. Pada suatu hari, orang pandir yang pertama mau mengambil telur di gudangnya. Ia masuk dalam gudang, kemudian pada balok peran, balok yang menghubungkan antara 2 tiang di gudang itu, balok di atas, itu tergantung sebuah kapak yang besar. Dia melihat kapak itu, kemudian dia membayangkan, wah, bagaimana kalau kapak itu jatuh? Bagaimana kalau kapak itu menimpa seseorang yang tidak menyadari keberadaan kapak itu? Bagaimana kemudian orang yang terkena itu nanti misalnya mati? Bagaimana kemudian kalau mati, nanti akan datang polisi, menangkap dia, dan menganggap dia sebagai orang yang bersalah, yang harus dipidana, karena kelalaian yang dibuatnya. Dengan ketakutan-ketakutan yang ada, dia kemudian menangis, duduk menangis. Datang orang kedua, karena mendengar tangisan si orang pertama ini. Mendengar tangisan itu, dia masuk dalam gudang, lalu bertanya, apa yang menyebabkan orang pertama ini menangis? Dijelaskan oleh orang pertama, dan akhirnya orang yang kedua pun ikut menangis bersama-sama dengan orang yang pertama. Mereka menangis, mereka bingung mau bikin apa. Lalu kemudian terdengar oleh orang yang ketiga suara tangisan mereka berdua. Sehingga datanglah orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini kemudian bertanya. Setelah dijelaskan, ia pun ikut bersama-sama dengan 2 orang yang pertama untuk menangis bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kisah ini menjadi begitu lucu, konyol, karena ada orang yang sebegitu takutnya, begitu khawatirnya sampai mereka sendiri melupakan tujuan utama mereka masuk ke gudang itu. Mereka menangis jadi-jadinya tanpa alasan. Tapi di sisi lain, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa
ketika ketakutan melanda, ketika ketakutan menguasai, maka akan ada banyak hal yang tidak masuk akal yang akhirnya dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks pembacaan kita di kitab Yeremia pasal 30 ini, bangsa Israel, khususnya orang Yehuda, telah dikalahkan oleh Babel dan mengalami pembuangan. Pembuangan ini menjadi pukulan yang begitu dahsyat bagi mereka, karena mereka khawatir, mereka takut akan kepunahan mereka. Di satu sisi mereka begitu sedih melihat negeri mereka dihancurkan, bait Allah dihancurkan, rumah mereka, kota mereka, semua dihancurkan. Dan di sisi lain kemudian mereka juga membayangkan bagaimana tentang masa depan mereka, apa yang akan mereka hadapi nantinya. Sehingga itu membuat ketakutan yang menjadi-jadi dalam kehidupan orang-orang pada saat itu, umat Tuhan pada saat itu. Maka dalam pembacaan kita di ayat yang ke-10, Tuhan katakan, "Janganlah takut hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar hai Israel." Tuhan mengatakan kepada umatnya untuk jangan takut dan jangan gentar. Jangan gentar di sini dari bahasa Ibrani katat, yang juga berarti kekhawatiran, yang berarti juga kecemasan. Sehingga Tuhan ingin mengatakan kepada umatnya pada saat itu untuk tidak merasa takut, untuk tidak takut dan khawatir, merasa cemas seperti kehilangan pengharapan. Kenapa Tuhan katakan seperti itu? Kenapa Tuhan berkata kepada mereka untuk tidak takut dan tidak gentar atau tidak khawatir atau tidak cemas? Karena Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan mereka walaupun mereka berada di tempat yang jauh. Tuhan menyelamatkan mereka walaupun mereka berada dalam pembuangan. Di ayat yang ke-11 Tuhan tegaskan lagi, "Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau." Bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai, bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyelamatkan, dan karya penyelamatannya itu tidak dapat dibatasi oleh ruang, tidak dapat dibatasi oleh waktu. Walaupun mereka berada dalam pembuangan yang jauh, tapi Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Tuhan akan memulihkan mereka kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita mengalami kekhawatiran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terkadang kita jadi bingung untuk melakukan apa. Tekanan dalam pekerjaan misalnya. Belum lagi godaan-godaan atau pengaruh-pengaruh untuk melakukan hal yang buruk dalam pekerjaan kita. Baik karena tuntutan pekerjaan maupun karena tuntutan kebutuhan. Seringkali membuat kita bingung, galau, tidak tahu harus melakukan apa. Terkadang karena khawatir kehilangan pekerjaan, karena khawatir akan mengalami kegagalan dalam usaha, kita kemudian tunduk dalam kondisi-kondisi yang tidak benar. Tidak hanya dalam pekerjaan maupun usaha, juga terkadang dalam kerinduan kita atau harapan-harapan kita. Bagi kita yang masih dalam masa pendidikan misalnya, kita mengalami kekhawatiran, wah bagaimana kalau nilai jelek? Bagaimana kalau tidak lulus? Dan kemudian akhirnya karena kekhawatiran yang berlebihan, karena ketakutan, terdorong akhirnya untuk melakukan hal yang salah. Inilah yang kemudian Tuhan mau tegaskan kepada umatnya, orang-orang Yehuda dan juga orang Israel, agar mereka tidak merasa takut, tidak merasa gentar, tidak merasa cemas, tidak merasa khawatir yang berlebihan atas kondisi mereka. Karena walaupun mereka mengalami pergumulan, tidak berarti Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka.
Bahkan pergumulan itu merupakan bagian dari karya penyelamatan Tuhan bagi mereka. Karena dalam pembacaan kita di ayat yang 11 dikatakan juga, aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Pembuangan yang dialami oleh orang-orang Yehuda adalah buah dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Akan tetapi pembuangan itu juga merupakan karya kasih Tuhan bagi mereka untuk memulihkan keadaan mereka, untuk memurnikan mereka. Mereka yang telah berbuat serong kepada Tuhan akan menyadari bahwa hidup jauh daripada Tuhan hanya akan membuat kehancuran. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah pernah merasa khawatir, takut yang berlebihan. Dalam kadar yang tertentu, takut merupakan hal yang baik. Karena takut jatuh, saya ketika akan memperbaiki lampu dengan menggunakan tangga, saya akan memastikan bahwa tangga itu tersandar dengan baik. Saya yang takut kecelakaan akan mengendarai kendaraan dengan lebih hati-hati. Tapi ketika misalnya saya dikuasai ketakutan yang begitu rupa, karena takut jatuh, mungkin saja saya akhirnya tidak mau memperbaiki lampu sama sekali. Karena takut jatuh, takut kecelakaan, saya tidak mau mengendarai kendaraan, motor, mobil, atau apapun itu, sama sekali. Maka dalam batas tertentu, takut merupakan hal yang baik. Tapi takut yang disertai dengan kecemasan, yang disertai dengan kekhawatiran yang berlebihan, hanya akan membuat kita sama seperti 3 orang pandir itu, yang melakukan hal yang bodoh, hal yang konyol, dan tidak bermakna. Bahkan melakukan hal yang merusak. Apapun yang kita hadapi, apapun pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam pergaulan, dan dalam setiap langkah kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyelamatkan. Maka janganlah takut, janganlah gentar, janganlah cemas, dan janganlah khawatir. Tuhan memberkati kita. Sobat GPIB dimanapun saudara berada, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas penyelamatan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami senantiasa menghayati akan kebesaran kasih-Mu. Biarlah kami senantiasa menyadari dan meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kami. Sehingga apapun tantangan, apapun godaan, apapun ancaman dalam kehidupan kami tidak menjadi takut dan gentar, tidak menjadi cemas dan khawatir, tapi senantiasa berpengharapan hanya kepadamu saja ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukan yang terbaik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, maupun dalam kehidupan rumah tangga kami, juga dalam keberadaan kami di tengah masyarakat. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menjadi alat Tuhan, menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Sobat GPIB dimanapun saudara berada, demikianlah perjumpaan kita dalam program Night Call saat ini. Kiranya kita senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan senantiasa berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa menyelamatkan kita. Sampai berjumpa kembali. Salam